너는 어디에 있을까? 어디서 무얼 할까? 난 궁금해 왜 이렇게. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah kembali lagi bisa berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Alhamdulillah Allah kembali lagi berikan saya kesehatan, jadi saya bisa beraktivitas, dan semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pokoknya saya berharap semoga teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik hari ini, amin. Jadi seperti biasa kalau saya nunjukin sayuran yang saya beli, artinya ini hari Sabtu ya teman-teman, jadi waktunya saya belanja mingguan. Tapi ini ada beberapa sayuran yang saya beli atau bahan makanan yang saya beli nggak seperti biasanya kayak tahu putih, karena sebenarnya saya kurang suka sama tahu putih, lebih seringnya belinya tahu kuning ya teman-teman. Terus juga ada selada, ini ada kacang dan ada kol. Kalau kol sih udah biasa saya beli. Ini tuh beberapa sayuran yang saya beli itu yang nggak pernah saya beli sebelumnya, itu karena saya mau bikin asinan Betawi gitu teman-teman. Nah biasanya di asinan Betawi itu ada selada, terus ada tahu putih. Nah terus ini ada timun, saya juga beli cuma 3 buah karena emang cuman buat mau ngetes gitu, karena mau ngetes resep bisa nggak ya saya bikin asinan Betawi, karena suami suka banget dan dia suka beli, makanya saya mau bikinin. Dan tadi ada jengkol kata pedagangnya tuh lagi murah, seperempatnya 6.000, jadi karena udah lama juga saya nggak beli, ya wes saya beli jengkol. Nah terus tadi juga ada 1 paket sayur sop sama sayur asem. Nah itu masing-masing kalau nggak salah satu bungkusnya itu 4.000-an ya teman-teman untuk 1 paket sayur sop dan sayur asemnya. Nah terus tadi ada beli tempe, ini juga saya beli tauge. Itu tauge 1 bungkusnya 2.000 aja, tapi dapetnya banyak, Masya Allah. Terus ini juga untuk bumbu raciknya, nggak lupa biar satset aja, untuk bumbu raciknya itu sayur asam sama sayur sop. Dan ini juga ada bawang merah, sebenarnya juga stok bawang merah di rumah masih ada, cuman daripada nanti tiba-tiba habis kan ya, lebih baik saya beli aja tapi nggak terlalu banyak, sama bawang putih juga buat stok aja. Nah ini semur bumbunya, maksudnya bumbu semur ini nanti mau saya bikin buat jengkol, karena pengen nyobain bikin semur jengkol gitu ya teman-teman. Sebelumnya udah pernah bikin semur jengkol tapi pakai bumbu racikan sendiri. Nah ini mau nyobain bumbu yang udah ada gitu, bumbu jadinya. Terus ini juga saya beli asam Jawa buat kebutuhan juga bikin asinan Betawi. Nah ini untuk cabenya saya beli cabai keriting sama cabai rawit merah itu 5.000 sebungkusnya 5.000-an gitu. Tadi juga ada kacang panjang ya teman-teman, itu juga buat nanti bekal suami dan makan saya pastinya. Dan ini ada tomat, terus ini tuh ada jengkol sisahan. Jadi ketinggalan di timbangan gitu, kata udahnya tadinya kan saya ngambil sendiri tuh yang di plastik. Saya mau beli 1/4, ternyata 1/4 kurang. Nah, terus ditambahin sama udahnya gitu. Nah, belum sampai masuk plastik. Jadi sama udahnya nih ketinggalan gitu, ya udah itu di luar plastik. Nah, terus barusan tadi saya beli telurnya itu 1 kilo saya dapetnya 31.000 ya teman-teman di tukang sayur juga, jadi sekalian aja. Kalau untuk beli di agen biasanya lebih murah, tapi selisihnya juga nggak terlalu banyak kalau sama yang di Udah ini. Nah ini saya juga beli minyak goreng, ini beli minyak gorengnya tuh di sebelah warungnya Udah, itu harganya 15.000 1 liternya. Dan ini untuk telur dan sayur-sayuran itu totalnya 103.000 di luar minyak goreng ya teman-teman. Jadi saya belanja mingguannya tuh bukan di tukang sayur langganan yang gede itu teman-teman, yang biasa saya videoin. Saya belinya tuh di warungnya Udah yang deket sama perumahan saya. Jadi emang gak terlalu besar, dan tadi waktu belanja juga gak saya videoin karena emang lagi buru-buru banget. Karena ngejar badan saya nih yang lagi kurang fit gitu teman-teman. Nah abis belanja sayur, lanjut saya ke minimarket untuk beli beberapa kebutuhan yang emang udah habis. Untuk minggu ini saya beli mie instan agak banyak ya teman-teman, karena emang nafsu makan nasinya tuh lagi berkurang banget. Jadinya daripada nggak makan sama sekali, akhirnya ya udah makan mie instan yang berkuah ini. Tapi saya nyari Indomie soto yang biasa saya beli itu kok nggak ada ya. Setelah 2 minggu saya cari tuh sampai sekarang belum ketemu Indomie soto yang biasa saya beli. Apa emang
udah nggak produksi lagi ya, adanya Indomie soto spesial ini, tapi rasanya saya kurang suka. Nah, untuk apa namanya, gula pasir harganya lagi naik ya teman-teman. Biasanya kan 13 ribuan, tapi ini jadi 14 ribu lebih gitu lupa. 14.400 kalau nggak salah. Terus untuk Sunlight ini saya beli 2 karena kata mbaknya promo. Ini harga normalnya 15 ribu. Tapi kalau kita beli 2, satuannya itu 10 ribu. Jadi ya udah saya ambil aja. Lumayan ya buat bulan depan, jadi nggak usah beli lagi. Dan ini keesokan harinya, ini saya udah eksekusi untuk jengkolnya karena tadi malam udah saya rendam ya teman-teman, jadi kulitnya gampang dikupas gitu. Nah ini tuh saya rebus pakai panci yang dikasih ibu. Ternyata ini pancinya nggak cepet bikin empuk gitu, nggak kayak panci saya yang sebelumnya itu loh ya teman-teman, yang gagangnya merah. Terus ini lama banget saya rebus pakai udah dikasih baking soda. Biasanya kalau dikasih baking soda tuh lebih cepet empuk ya, tapi ternyata nggak empuk-empuk juga. Akhirnya saya pindahin deh di panci ini sampai si gasnya habis. Pakai panci saya yang biasanya, dan alhamdulillah itu udah cepet empuk walaupun baru saya pindahin tuh sekitar 5 menit dan itu langsung cepet empuknya. Dan ini untuk jengkolnya setelah direbus dan udah empuk, ini saya geprek ya teman-teman, dan ini lanjut saya masukin wadah karena untuk jengkolnya ini nggak langsung mau saya masak. Jadi seperti biasa ya teman-teman, saya tuh kalau apa namanya masak biar menghemat waktu gitu, kalau pagi-pagi suka dicicil-cicil. Nah salah satunya kayak gini, kalau ngerebus jengkol kan lumayan makan waktu ya teman-teman. Jadi nanti biar masaknya lebih cepet, udah direbus dan udah digeprek kayak gini, insya Allah ketika subuh pas mau masak ini jadi tinggal plung-plung aja. Apalagi udah ada bumbu semurnya gitu kan ya. Jadi oke, untuk jengkolnya ini mau saya simpan di kulkas dulu, nanti kalau udah waktunya mau masak tinggal cemplungin aja. Oke, jengkolnya udah beres, ini lanjut saya mau bikin menu selanjutnya. Ini juga buat apa namanya menghemat waktu memasak ya teman-teman. Jadi sekarang saya mau eksekusi untuk tempenya. Tempenya ini mau saya bikin bacem aja. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, sama ketumbar dan kemiri. Jadi makanan yang sehat, mengandung protein, selain telur juga murah, tempe juga murah ya teman-teman. Insya Allah biar nggak bosen ini saya bikin bacem ya teman-teman, karena kan kalau kemarin-kemarin tempenya saya goreng tepung gitu aja. Nah ini biar ada variasinya saya bikin bacem. Karena hari ini saya lagi rajin, jadi ngehalusin bumbunya pakai ulekan aja. Biasanya suka minta tolong Mbak blender. Tapi alhamdulillah nguleknya ini gampang, nggak terlalu banyak juga soalnya ya teman-teman. Jadi diulek sebentar aja udah langsung halus. Dan lanjut ini saya mau eksekusi. Ini semua bumbunya saya masukin dulu ke dalam panci, yang panci multiguna. Abis buat ngerebus si jengkol, lanjut dipakai buat ngerebus si bacem tempe ini. Dan gak lupa ini barusan saya masukin untuk gula merahnya ya teman-teman. Karena gasnya lagi habis, terakhir tadi dipakai buat ngerebus jengkol, jadi ini saya ngelanjutin masaknya pakai kompor listrik. Jadi nggak tahu kenapa kalau kompornya gasnya habis tuh selalu pas suami lagi nggak ada di rumah. Jadi ya udah, daripada kita nggak masak kan ya, yang alhamdulillah juga ada kompor listrik ini, ya udah kita lanjutin masaknya pakai kompor listrik ini. Lagian juga nggak terlalu lama ya buat ngerebus si bacem tempe ini. Sebentar doang gitu. Ya lanjut ya teman-teman, ini nanti mau saya kasih seasoningnya. Untuk ini tadi garam kan udah dimasukin sekalian buat ngulek, sekalian ngulek bumbu ya teman-teman, tinggal saya tambahin untuk kaldu ayam aja biar lebih mantap. Tiada hari tanpa MSG. Jadi ini sesekali saya cek ya teman-teman, karena tadi kan siapa tahu aja untuk bumbunya ada yang nggak kena ke tempenya, jadi biar meresap semua, biar kena bumbunya. Jadi ini saya aduk-aduk, sekalian ini lanjut saya mau tes rasa gitu, kurang apakah, kurang asin kah, atau kurang manis kah, atau kayak gimana. Jadi ini saya mau cek rasanya. Oke, setelah tadi dicek rasa, alhamdulillah untuk asinnya sih udah pas ya teman-teman, cuman kayak kurang manis aja sedikit. Terus ini juga warnanya masih agak pucet gitu ya teman-teman, kurang coklat. Jadi ya udah, ini saya tambahin kecap manis sedikit aja.
Pokoknya kalau urusan masak mah kembali lagi ke kebiasaan dan seleranya masing-masing ya teman-teman. Karena ada juga yang nggak terbiasa kalau untuk bacem dikasih kecap manis. Kalau saya sih kadang suka ditambahin, kadang suka enggak, tergantung sama rasanya. Kalau udah pas ya udah nggak usah. Tapi kalau rasanya kurang, ada yang perlu tambahan sedikit kecap manis yang saya tambahin gitu. Tapi lebih seringnya sih saya tambahin teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah beres, rasanya udah pas, udah mantep. Jadi ini saya tinggalin dulu biar dia agak asat gitu airnya. Jadi bener-bener bumbunya sampai meresap, dan ini nggak terlalu saya aduk, takut tempenya tuh hancur gitu. Karena saya kalau motong tempenya ini nggak terlalu tebel-tebel gitu ya teman-teman, biar lebih garing nanti kalau pas digoreng. Alhamdulillah ini udah mateng, udah dingin. Lanjut ini saya mau masukin ke dalam wadah. Jadi nanti alhamdulillah ini udah stok lauknya udah ada. Jadi kalau butuh lauk atau bingung mau makan apa, tinggal goreng aja. Karena kalau saya nih ya makan tempe bacem kayak gini pakai sambal terasi, nanti tinggal bikin sambal terasi. Udah tuh enak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah jengkol beres, tempe bacem beres, dan ini sekarang saya mau bikin asinan Betawi yang emang mau saya makan hari ini. Jadi yang seperti tadi saya bilang ya teman-teman, kalau suami tuh suka banget asinan Betawi dan dia suka beli. Terus di hari itu dia makan bareng sama saya, terus dia nanya, "Kamu bisa bikin gak sih?" kata dia gitu. Saya pengen banget makan asinan Betawi yang buatan kamu. Oke, tantangan diterima dan alhamdulillah dapat resepnya ya teman-teman. Dan ini yang pertama saya lakuin adalah ngegoreng kacang tanah dulu. Ini kacang tanahnya saya pakai 80 gram. Terus airnya itu air yang saya siapin di gelas takar itu ada 300 ml. Untuk cabai rawitnya ini saya pakai secukupnya aja ya teman-teman, karena saya nggak mau bikin sambelannya lagi. Jadi saya tambahin cabai rawit sedikit. Untuk cabai merah keritingnya saya pakai 7 buah aja. Dan resepnya ini saya dapat dari buku resep yang saya punya, itu punyanya Momicha. Jadi kalau nggak salah apa namanya ya, nama buku resepnya itu Cooking by Mamicha kalau nggak salah. Jadi ternyata saya di buku resep itu ada resep untuk bikin asinan Betawi. Ya udah, alhamdulillah nggak repot-repot nyari, ternyata punya bukunya. Dan ini lanjut untuk cabe sama kacangnya udah di dalam chopper ya teman-teman. Terus tadi barusan saya kasih air asam ya teman-teman. Untuk air asamnya itu saya pakai 2 sendok makan. Terus airnya ini saya masukin bertahap aja. Yang pertama ini saya masukin sedikit biar nanti ketika ngechopper itu lebih gampang. Dan ini kan saya pengen dapat teksturnya yang tuh lebih halus ya teman-teman. Jadi masukin airnya agak banyak. Dan ketika mulai ngechopper, nggak tahu kenapa air yang ada di dalam choppernya itu tuh muncrat ke atas gitu. Terus ini dia mengalir kemana-mana, tapi saya pura-pura nggak mau lihat. Kita abaikan aja ya, kita lanjutin sampai ini bumbunya halus aja ya teman-teman. Tapi tetap kok, nanti saya beresin, saya bersihin. Terus karena tadi ngechoppernya airnya keluar gitu ya teman-teman, berarti kan air asamnya tuh jadi berkurang. Terus tadi tanpa saya record, tadi saya tambahin sedikit air asamnya lagi ya teman-teman. Terus ini alhamdulillah saya udah dapet tekstur yang saya inginkan, udah halus kayak gini ya teman-teman. Jadi tadi saya benar-benar masukin airnya bertahap sedikit demi sedikit, takutnya kan kalau kebanyakan air malah nanti keenceran. Jadi lebih baik dikit-dikit aja sampai kita nemuin tekstur yang emang kita mau. Oke, kita lanjutin proses masak bumbunya dan menggunakan panci yang ini lagi. Dari jengkol terus sampai tempe bacem, dan untuk bumbu asinan Betawi pakai panci ini juga. Jadi dari tadi pancinya dicuci kering, cuci kering. Karena untuk kompor listrik ini tuh maunya pakai yang bahan aluminium, dia pakai teflon aja nggak mau, ternyata nggak bisa gitu. Dan untuk size-nya yang pas juga panci ini, ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah ya masih punya yang bisa dipakai. Terus lanjut ini ya teman-teman, untuk bumbunya saya masukin. Terus nanti kita tinggal kasih seasoning aja. Pokoknya seperti biasa, untuk bumbu yang kesisa itu harus kita koretin, jangan sampai ada yang kebuang sia-sia.
Kita koretin sampai titik darah penghabisan. Padahal harusnya kita bilas aja ya pakai air sisahnya yang tadi yang belum dimasukin dari 300 ml itu. Tapi nggak tahu kenapa nggak kepikiran pas ngedit baru kenapa ya. Dan lanjut ya teman-teman, ini tuh lupa gitu kalau harus masukin gula merah ya teman-teman. Dan pas nengok ke kiri, oh iya ini ada gula merah yang belum dimasukin. Jadi ini saya pakai gula merah dengan beratnya 40 gram aja ya teman-teman. Jadi ini gula merahnya tadi udah saya potong tipis-tipis gitu ya teman-teman biar gampang larutnya, alhamdulillah. Dan ini udah saya aduk-aduk, udah larut. Nih tinggal saya tambahin sama garam aja. Dan alhamdulillah ini untuk bumbunya tuh udah mendidih, jadi udah bisa saya icip kira-kira kurang apa, kurang manis atau kurang asin atau kurang asam gitu ya teman-teman. Nah ini setelah saya coba, saya cek rasanya, ternyata masih kurang manis sedikit, kurang asin sedikit, dan kurang asam sedikit. Jadi kayak tinggal mantepin aja gitu, kayak masih ngambang-ngambang doang rasanya. Jadi ini saya tambahin gula pasir aja sedikit, terus juga saya tambahin garam sedikit. Pokoknya disesuaikan selera masing-masing, karena kalau untuk garam sama gula tuh kayak nggak bisa ditakar kira-kira berapa gram, karena kadang ada orang yang suka manis, ada orang yang suka asin banget gitu, jadi kayak tergantung selera masing-masing aja ya teman-teman. Nah untuk asemnya, karena menurut saya kalau pakai air asam Jawa tuh kayak kurang mantep aja gitu asemnya, jadi ini saya tambahin cuka sedikit aja biar asemnya tuh mantep gitu. Dan ini saya aduk lagi karena mau lanjut saya tes lagi udah mantep apa belum rasanya. Dan alhamdulillah pas saya tes lagi ini rasanya tuh kayak udah sesuai dengan selera saya. Jadi waktu saya mempersiapkan sayurannya mau saya pakai nggak kerikot ya teman-teman. Jadi yang saya pakai itu selada, terus juga timun, kol, tauge, sama wortel ya teman-teman. Terus tahu. Sebenarnya untuk tahu tuh enaknya direbus aja. Cuman karena saya udah males banget nyuci panci ini, lupa ngerebus duluan. Jadi tahunya tuh saya goreng aja, yang penting matang aja deh gitu. Jadi untuk sayur-sayurannya tadi udah saya potongin kecil-kecil, untuk selada udah dipotongin, terus juga timunnya udah dipotong-potong, terus wortel juga udah dipotong-potong, dan untuk apa ya, kolnya juga udah dipotong tipis-tipis. Nah di piring ini ketika saya masukin sausnya ya teman-teman, saya lupa untuk wortelnya, tapi alhamdulillah ketika udah mau dimakan, oh iya wortelnya belum dipotongin. Akhirnya di piring selanjutnya baru deh saya masukin wortelnya. Dan alhamdulillah ini ya teman-teman, untuk sayurannya tuh seger semua, masya Allah. Karena di sini alhamdulillah sayur-sayuran tuh seger-seger semua. Nah ini udah ada wortelnya ya teman-teman, gak kelupaan biar warnanya cantik. Terus ini saya kasih topping kacang tanah yang udah digoreng tadi. Untuk pelengkap asinan Betawi ini seharusnya ada kerupuk mie yang warna kuning itu ya teman-teman. Cuman kemarin kondisi saya lagi kurang fit banget, jadi nggak bisa ke pasar untuk cari kerupuk mie. Ya udah seadanya aja. Dan ini ketika saya lagi ngaduk ternyata bumbunya kurang. Ya udah akhirnya saya tambahin. Enaknya kalau kita bikin sendiri kayak gitu ya teman-teman. Kalau kurang bisa nambah. Karena dapetnya banyak. Dan untuk rasanya ini udah mantep banget teman-teman, sesuai dengan yang biasa saya beli. Dan malah kepikiran saya pengen jualan asinan Betawi ini karena rasanya tuh mantep banget. Jadi teman-teman boleh recook untuk masakan asinan Betawi ini. Dan oh ya, ini tuh enaknya dimakan dingin ya teman-teman, jadi lebih seger gitu. Dan ternyata kita udah di akhir video aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video saya, meluangkan waktunya teman-teman semua untuk menonton video saya. Terima kasih banyak supportnya teman-teman, apapun bentuk support teman-teman, dari like, komen, atau subscribe, bahkan ada yang nge-share video saya biar bisa ditonton banyak orang. Masya Allah, terima kasih banyak ya teman-teman supportnya. Dan saya juga mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.